Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Sudah sarapan? Sudah Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Guru Wahidah boleh memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum pembelajaran adalah kita berdoa. Berdoa akan mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Hadir semua pada pagi hari ini. Hadir Bu. Untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Bagi yang disebutkan namanya, boleh dijawab hadir ya. Ya Ibu. Guru Wahidah, Hadir Bu. Anissa Safitri. Hadir Bu. Bagus, hadir semua ya pada pagi hari ini. Ya Bu. Nah, masih ada yang ingat tidak pembelajaran kita di minggu lalu? Lupa Ibu. Baiklah, jadi minggu lalu kita sudah mengenali Pancasila di kehidupan masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa sih Pancasila itu? Di sini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, apa sih kebiasaan kalian di rumah dalam menerapkan Pancasila di dalam kehidupan? Berdoa. Ya, seperti berdoa, terus apa lagi? Saling membantu. Iya, saling membantu. Apalagi banyak loh yang kalian lakukan setiap hari di rumah, itu juga termaksud di dalam Pancasila di kehidupan kalian sehari-hari, seperti menolong orang tua, berkemas, itu juga salah satu masuk ya. Ya Ibu. Nah, baiklah, dari tujuan pembelajaran kita di hari ini juga yaitu untuk membiasakan perilaku sesuai nilai Pancasila. Nah, jadi di sini ada penjelasannya itu dari panca. Apa sih itu panca? Ada yang tahu tidak? Tidak Bu. Dan apa itu dari kata makna sila? Nah, jadi panca itu mengartikan sebuah kata yaitu 5. Nah, yang dimaksud dari panca yaitu 5 yaitu nilai-nilai Pancasila yang ada di yang ada 5. Apa-apa sih? Boleh sebutkan Anissa? Tuhan yang Maha Esa. Ya, satu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ya benar sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Guru Wahidah, yang ketiga apa? Kesatuan Indonesia. Ya, kesatuan Indonesia. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. iya benar sekali. Yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nah baiklah, jadi itu yang dimaksud dengan Panca ada 5 yaitu nilai-nilai Pancasila. Di sini juga ada makna dari sila yaitu dasar atau fondasi. Dasar atau fondasi. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan dasar atau fondasi tersebut? Ya Bu. Jadi yang dimaksud dasar atau fondasi
Nah, baiklah, jadi itu yang sudah kalian tonton pengertian dari Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu mau tanya nih, dari pembahasan yang tadi dilakukan di video, apa sih yang kalian pahami dari sila pertama? Sila pertama membahas tentang apa? Keadilan. Ayo. Iya, penerapannya apa? Berdoa sebelum makan. Iya, seperti berdoa sebelum makan. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya kalau di rumah, Bersikap adil bersikap adil, pada semua anggota keluarga. Ya. Tidak berbeda. ya saling membantu juga. Bunyi sila ketiga, Bersatu di Indonesia. pengertian untuk di kehidupan sehari-hari diterapkan. Lupa, padahal baru loh. Seperti bersikap adil sesama manusia. Sila keempat berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh umat sudah
gerakan jika di rumah atau di masyarakat? Ayo. Berbuat adil kepada sesama, Ibu, tidak boleh membeda-bedakan. Iya, bisa. Masuk ya, Alisa. Nah, jadi itulah pengertian dari Pancasila Pancasila dari Pancasila ke-1 sampai Pancasila ke-5. Nah, dari pengertian itu di sini Ibu ada media yang dimana kalian harus menyusun. Bisa Nah, baiklah, bisa kalian lihat di sini ada kantong perilaku Pancasila. Nah, di sini juga ada arti simbol dari Pancasila, di mana Pancasila yang ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari ketuhanan yang Maha Esa ini kalian boleh menerapkan sila-sila apa yang seperti sudah kita pelajari barusan, yaitu kalian di sini akan mencocokkan sila mana sih yang cocok dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat sampai sila kelima. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, di sini Rumah Hida boleh maju untuk mencocokkan sila pertama. Dilihat ya, di sini kan ada gambarnya sila pertama itu disebutkan yang mana. Nah, benar sekali ya. Jadi sila pertama itu seperti mengaji, itu bisa dimasukkan di kantong perilaku. Boleh sila kedua? Ayo, bagaimana? Ya, benar, seperti menghormati kepada orang tua. Nah, benar sekali ya, Nur Wahida. Boleh tepuk tangannya untuk Nur Wahida. Anissa boleh melanjutkan sila ketiga. Di sini mencocokkan ya. Ya, sila kelima, sila keempat. Maaf. Dan sila kelima. Oke, baiklah, betul sekali ya buat Anissa. Nah, jadi di sini Anissa memasukkan di sila ketiga yaitu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini di sila ketiga juga Persatuan Indonesia itu masuk ya, seperti yang Anissa cocokkan di sini. Di sini juga ada di sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini Anissa memasukkan gotong royong ya, seperti kata perilaku di Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di kata perilaku Anissa memasukkan bersikap adil kepada sesama teman. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok, yaitu masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Ini, nah cara pengerjaannya di sini kan ada nih tertulis sikap dan perilaku pengamatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini boleh kalian lihat di sini ada gambar bintang sampai yang ke bawah, sampai di bawah di banteng dan lain-lain. Nah, di sini ada sikap, perilaku dan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini bisa kalian tuliskan ya seperti yang sebelumnya kita pelajari. Dikerjakan ya, Ibu beri waktu 10 menit cukup. Baik. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke Ibu. Dalam satu kelompok harus berkontribusi ya, membantu temannya.
sebentar ya Ibu. Iya Anissa, ayo jawab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sikapnya yaitu kita harus baik kepada sesama teman, tidak boleh membeda-bedakan, terutama teman yang berbeda suku. Ya benar sekali buat Anissa. Boleh tepuk tangan untuk Anissa. Nah sampai sini kalian sudah paham? Paham Ibu? Nah dari pembelajaran sudah kita lalui, apa saja yang kalian dapat mengerti dari pembelajaran video maupun media yang sudah kita tampilkan, yang sudah kita praktekkan juga. Menonton video. Ya dari menonton video kamu dapat apa nomor? Tahu tentang makna Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ya buat Anissa, Dari praktek Ibu. dari praktek Anissa mengetahui apa? Perbedaan setiap sikap dari Pancasila yang ada Ibu. Oke baiklah. Nah bagaimana nih perasaan kalian sudah mengikuti pembelajaran itu di pagi hari ini? Senang. Oke, kalian menyukai pembelajaran apa? Mau media atau video? Media. Media ya. Baiklah, di sini Ibu pengen minta bantu kalian nih untuk menyimpulkan apa sih pembelajaran kita pada hari ini, pagi ini. Kalian bisa dapat menyimpulkan atau bisa membantu Ibu? Ayo. Nggak tahu Ibu. Baiklah, jadi dari penjelasan kita yaitu Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita mengetahui makna itu nilai dalam Pancasila itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari seperti kita membantu orang tua di rumah, menolong dan juga bersikap baik kepada sesama teman maupun di lingkungan sekitar ya anak-anak. Ya Ibu. Nah baiklah, karena kalian sudah cukup paham sampai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengasih kalian soal untuk kerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu depan, yaitu pilihan ganda di halaman 38 dan esai yang di situ anak-anak. Ya Ibu. Wajib dikumpulkan di minggu depan. Jika tidak ada yang mengumpulkan, akan Ibu kasih hukuman ya. Untuk pembelajaran kita di minggu depan, kita akan memasuki di bab 6 yaitu membiasakan perilaku Pancasila. Dibaca ya